Six Thinking Hats adalah sebuah teknik pemecahan masalah yang menggunakan berbagai perspektif. Dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang, maka kita dapat mencari solusi yang terbaik untuk masalah kita. Topi hijau, sumber ide dalam kelompok. Topi hijau bertugas memikirkan ide yang kreatif. Apabila jalan buntu atau terdapat kekurangan-kekurangan dalam ide yang sebelumnya, topi hijau akan membantu memikirkan beragam solusi. Topi putih memikirkan logika di balik ide yang telah diberikan. Apa informasi seputar ide ini? Apakah ada fakta-fakta yang mendukung pernyataan ini? Topi putih bekerja secara objektif, tanpa melibatkan emosi dan perasaan. Topi merah bertugas memberi opini dari segi perasaan. Apa yang orang-orang rasakan mengenai ide tersebut. Topi merah bekerja secara subjektif, tanpa memikirkan fakta dan data. Topi kuning, topi yang optimis. Positif kalau ide dan perencanaan kelompok akan berhasil. Topi kuning menjabarkan setiap keuntungan atau kelebihan dari ide kelompok. Ia adalah energi positif dalam diskusi kelompok. Topi hitam, topi yang pesimistik. Ia memikirkan kekurangan dalam perencanaan kelompok. Hitam menjatuhkan ide kelompok dengan mencari kesalahan-kesalahan dalam ide. Topi biru bertugas untuk memimpin dan menjadi perantara bagi topi-topi lain. Topi biru memastikan diskusi berjalan dengan baik dan topi-topi lain melakukan tugasnya. Oke, kita ulang dari awal ya. Six Thinking Hats adalah suatu teknik untuk mengcover segala aspek dalam diskusi. Ada topi hijau. Topi hijau memikirkan solusi yang kreatif dan mengeksplorasi ide-ide yang dapat digunakan. Topi putih adalah topi yang objektif. Topi putih mengutamakan fakta-fakta dan data. Topi merah melibatkan emosi dan perasaannya saat memberi opini. Jadi, opini dari topi merah ini bersifat subjektif. Topi kuning dapat dibilang sebagai energi positif dalam diskusi kelompok. Topi kuning memiliki harapan besar bahwa perencanaan dari kelompok akan berhasil. Jika topi kuning adalah energi positif, maka topi hitam adalah energi yang negatif. Topi hitam cenderung memikirkan kegagalan atau kekurangan dalam perencanaan kelompok. Terakhir, topi biru. Topi biru yang memimpin dan mengendalikan arah dari diskusi. Topi biru juga mengulang kembali setiap diskusi yang ada dan merangkumnya. Penasaran bagaimana cara mereka bekerja? Yuk kita lihat bersama-sama. Oke teman-teman, sekarang kita punya tugas untuk membuka sebuah usaha yang dapat membantu mendapatkan intake mahasiswa Pradita. Topi hijau, apa kamu punya ide? Intake ya. Aku punya 2 ide yang udah aku siapin nih. Yang pertama ada, gimana kalau di cafe bikin kafe? Di kafe? Kafe apa itu? Nah, ide DKV nih berawal dari orang-orang seperti ini nih, yang banyaknya miskonsepsi saat pertama kali mendengar DKV. Jadi ide DKV ini mungkin terdengar kayak biasa aja gitu ya, kayak kafe pada umumnya, tapi nanti DKV ini dia bakal vibrant, gak kayak kafe-kafe lain yang kayak redup gitu, kayak sejuk gitu, kalem. Enggak, di sini DKV ini bakal chaotic, bakal banyak warna, colorful. Dan nanti juga tempatnya luas, nyaman, apalagi yang namanya DKV kan bawa tas-tas berat kan, itu bisa lah membuat kenyamanan untuk mengerjakan tugas bareng teman, apalagi kan tugas kelompok gitu. Selain itu, kafe ini juga membantu mahasiswa di kafe yang kayak bisa memamerkan karya-karya mereka. Nanti kita namainnya Hall of Appreciation.
tugas-tugas beserta karya-karya bebas yang bisa dikurasi, ntar dipajang-pajang gitu di kafe-kafenya, di dinding kafe itu. Nah, ditambah lagi ada nanti namanya art corner. Itu nanti di sana bakal ada public board, terus ada board game buat main-main atau kayak kartu-kartu lah yang bisa hiburan lah sedikit lah daripada stres kan namanya anak di kafe. Oke, idenya menarik, iya menarik banget. Kalau menurut kalian gimana? Menurut aku ini sih bakal berhasil ya. Soalnya kan kayak kita nih kalau hangout ya pasti di kafe dong. Kita juga udah hangout, kita juga bisa ngerjain tugas. Kita kan anak di kafe kerjainnya sama-sama. Ditambah kan yang namanya nih kita di kafe, kita sering lihat nih kayak banyak bingkai, kita juga banyak foto-foto gambar, kita bisa sumbangin, kita bisa jadi memberikan gitu karya kita menjadi media pasang karya. Ditambah juga kan kalau kita pasang karya kita, nama kita bakal terpasang, nama kita terpasang, nama-nama DKV itu bakal terpasang, nama-nama Pradita itu akan terpasang. Itu pasti akan tambah terkenal dong. Jadi Pradita tuh akan dipromosikan melalui mulut ke mulut. Benar kan kalau menurut kamu gimana? Setelah saya mencari-cari di website, ada seniman yang bernama Tias Pemungkas mengatakan kenapa di kafe agar lebih bersentuh dengan khalayak luas, terutama anak muda. Tuh, ini aja setuju. Kalau kamu gimana? Setuju dong, karena kalau kita ngomongin tugas, mendingan sesara bareng daripada sendiri, ya nggak? Berarti kita nih di kafe pasti bakal bagus dong untuk hangout bareng dan tugas. Objection! Gimana sih, ide cupu banget. Menurut gue tuh di kafe bakal jadi kayak kafe biasa gitu. Yang bikin uniknya apa? Ada art. Di mana-mana kafe ada art. Mana sih? Cupu banget. Ada ide lain nggak? Dinas Pariwisata mencatat terdapat 600 kedai kopi di Kota Tangerang Selatan pada Kamis 18 November 2021. Kan udah banyak cu. Jadinya nggak bakal ini jadi general doang. Apa sih daya tariknya? Menurut lu gimana? Gak salah juga sih. Mending gue bisa ke kafe yang lain sih ya, dengan harga yang lebih murah dibanding di kafe ya. Jadi yang bikin uniknya nggak ada. Buat apa gitu? Idenya tuh terlalu positif. Buat apa sih? Zaman sekarang tuh ngapain positif banget? Mikir. Kons tersebut sebenarnya lumayan bisa diterima lah ya. Cuma aku punya ide untuk menutupi kons tersebut. Pertama, gimana kalau kita menjual merch khusus gitu, menjual merch khusus di menu makanannya, tau lah kayak McDonald's Happy Meals atau kayak merchandise yang bisa dibeli pas kamu beli makanannya gitu. Nanti sesuai tema-temanya tuh. Nah, untuk kedua, selain itu DKV bisa membuat collab dengan artis-artis lokal gitu kan, nanti itu bisa menambah daya tarik tuh. Kita bisa nyuruh mereka buat masukin DKV ini ke IG Reels atau YouTube atau TikTok bahkan. Nah, itu nanti bisa nambah-nambah customer. Ya juga sih yang kalian ngomong ya. Oke, jadi intinya di cafe ini bakal jadi cafe yang kayak colorful, berwarna-warni, vibrant, cozy, nyaman buat orang kerja. Tapi yang kata Tomita juga benar, cafe tuh udah banyak banget, jadi kita harus bisa membedakan diri ya. Oh, yang ide yang untuk collab itu tuh bagus tuh. Kita bisa lakukan itu dan jadi kita collab sama seniman-seniman lokal yang biar kita bisa beda lah dari kafe-kafe yang lain. Oke, gue suka. Nah, kalau yang ide kedua gimana tadi? Ide kedua kita punya yang namanya escape room. Oh my god, escape room. Bayangin 12 jurusan Pradita, kita bikin semacam teka-teki puzzle ruangan dan anak-anak ini nanti pas kampus visit mereka bisa kayak main-main gitu loh, main-main kayak oh my god, mereka akan bikin memory core yang keren sih pastinya untuk bikin Pradita gitu loh, inget-inget Pradita. Itu ide gua. Escape room ya.
Emang sih kayaknya juga belakangan ini belum banyak banget escape room. Kalian gimana? Yang ini sih pasti berhasil dong. Siapa sih yang gak suka permainan? Kita main game sekarang. Kita nih akan melakukan escape room. Siapa sih yang gak bakal nolak itu? Lagian konsepnya juga jarang dong. Jarang kita melihat itu. Ditambah challenge-nya banyak nih. Kita nanti akan melakukan pos 1, pos 2, pos 3 atau sebagainya itu pasti akan didukung oleh solidaritas dong bersama teman-teman kita. Nanti kita bisa saling membantu. Lagian kapan lagi kita nih belajar 12 jurusan? Kita kan biasanya tuh paling satu konsep, ini kita ada 12. Ya kan? Setuju nggak lu? Dari website Why Are Escape Rooms So Popular? Escape rooms tidak hanya seru, bagus juga untuk personal development. Kita juga diajarkan untuk cara menyelesaikan masalah, bagaimana cara berpikir cepat, dan memberikan solusi, kemampuan yang berguna di kehidupan. Tuh, setuju kan? Bahkan ada bukti loh, bukti fakta yang mendukung. Lu setuju nggak? Setuju dong, karena escape room itu kan bisa menjadi refresher ya, kalau lagi bete sama kampus gitu. Sama bisa menjadi cara seru loh untuk mengenal kampus daripada dengan PPT mulu gitu kan. Nah, tuh setuju dong. Seru nih berarti kita main escape room, ya kan? Setuju dong. Ya. Tuh, setuju. Gak bakal No. Gimana sih escape room? Escape room, oke, escape room. Udah pasti tempat yang dipakai gede, berarti dananya gede. Dana gede berarti harus ada pemasukan. Kalau escape room gitu memang semuanya mau main. Mungkin ada yang iya, tapi kan namanya escape room pasti mahal loh. Orang-orang miskin misalnya kayak orang-orang yang lagi susah itu pasti nggak ikut. Ya nggak? Ya, mulai dari harga 750 juta bahkan sampai miliaran, modal tersebut sudah termasuk untuk biaya sewa tempat, untuk atau mendirikan bangunan hingga tanpa administrasi. Tuh, kosnya udah banyak. Main terus, kerja cu, kalau ada waktu mah mendingan kerja sama belajar untuk masa depan. Feeling lu gimana? Setuju sih ya. Masa udah stres, tambah stres lagi sih sama escape room yang temanya kampus gitu kan. Tuh kan, ngapain nge-stressin diri lagi gitu dengan kehilangan uang dan juga acara-acara kan jelas. Mending main sama teman di rumah, main game online atau ngapain kayak buat refreshing. Untuk yang ini memang agak susah sih, tapi seenggaknya kita bisa mencoba untuk meredamkan ya dengan beberapa ide yang udah aku buat. Pertama, mungkin kita bisa membuat mereka kasih mereka challenge gitu, bonus untuk foto-foto kegiatan mereka di ruang escape itu. Nah, nanti mereka bisa dapat hadiah tuh. Nah, untuk yang kedua, kita bisa melakukan promosi yang unik-unik dan bisa membuat permainannya lebih seru dan menegangkan. Karena menurutku ya, untuk tema 12 jurusan 12 jurusan kampus, menurutku itu udah termasuk unik ya. Oh gitu ya. Escape room ini ide yang menarik. Jadi belum banyak pesaing juga sih yang aku lihat. Belum lagi kan anak-anak juga memang suka games yang chaotic gitu, yang banyak gerak, banyak kegiatan. Jadi itu oke. Tapi bener juga, escape room tuh dananya tuh gede. Belum lagi kalau misalnya mereka fokus sama permainan, ya tujuan kita nggak tercapai, praditanya kan nggak diinget soalnya. Tapi bisa sih kita coba untuk nambahin gambar-gambar atau embel-embel pradita selama gamesnya di ruangan-ruangannya biar mereka inget. Belum lagi mereka ada challenge kan buat bikin konten. Kan selama konten itu pasti berarti gambar sama logo praditanya itu kan kelihatan dong kan. Jadi ya bisa lah, bisa diingat pasti ya pradita. Oke, aku catat ya dua ide kita ini. Kurang lebih begitu cara 6 Thinking Hats bekerja. Nah, banyak kan hal-hal yang perlu kita diskusikan saat memecahkan masalah. Dengan 6 Thinking Hats ini, kita dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih efektif. Gimana menurut kalian? Apakah cara ini efektif?
Coba deh kalian praktekin sendiri. Siapa tahu membantu.